Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan pagi hari ini, yang semoga dengan itu Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan dalam setiap muamalah yang kita lakukan. Dan dengan itu semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, mengistiqomahkan kita semua, hingga Allah pisahkan ruh dari jasad kita, tetap tegak berdiri di atas agama Islam dan sunnahnya yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Beliau adalah manusia terbaik yang mustahil siapapun manusianya setelah beliau bisa membersamai akhlak beliau, akidah yang beliau miliki, ketauhidan yang beliau miliki, mustahil. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau dan juga keturunannya, kepada para ulama, sahabat-sahabat beliau yang mulia yang senantiasa ikhlas niatnya untuk terus menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah, ya, berkat izin Allah tabaraka wa taala kita bisa berkumpul di ruangan ini, ya, di pondok pesantren Askuba, ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah jaga selalu, ya, pesantren ini, dan Allah mudahkan segala apapun yang ingin dilakukan, yang semuanya tentu kita kaitkan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yakinlah, ketika kita mempunyai niat yang memang terus kita sandingkan kepada Allah, maka apapun itu akan mudah bagi kita menjalaninya. Mudah bukan berarti apapun sesuatu yang kita lakukan itu terrealisasi, bukan. Termasuk rintangan yang kita bisa menjalaninya itu adalah satu kemudahan. Karena boleh jadi, kata Allah, sesuatu yang kita anggap itu baik, tidak baik menurut Allah. Kemudian boleh jadi segala sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, justru itu yang terbaik menurut Allah. Karena Allah tabaraka wa taala lebih tahu siapa kita, ya, daripada diri kita sendiri. Mungkin perkenalan dulu, ya.
Tak kenal maka tak kenalan ya. Tak kenal maka kita kenalan. Kita ta'aruf dulu, perkenalkan ya. Saya Jafar, sering dipanggil Jafar Abu Abidah. Sebenarnya saya lahir itu di Medan. Bapak ada yang orang Medan? Enggak ada ya. Nah, saya di Medan lahirnya. Cuman saya sudah kemana-mana, sudah melanglang buana, masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Nah kemudian sampailah singkat cerita saya di Bogor ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian saya terhubung di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kita sudah alhamdulillah memiliki payung hukum ya, payung hukum yang memang sudah diakui oleh negara ini. Karena dukun-dukun durjana laknatullah alaihi itu tidak senang dengan dakwah tauhid ini. Sampai mati pun, sampai hari kiamat pun dia akan terus mengganggu kita. Agar apa? Agar dakwah tauhid ini tidak berjalan sebagaimana yang kita impikan. Tapi begitulah Allah menjadikan skenario setiap kehidupan kita, rintangan, ujian apapun itu untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh. Karena mustahil setiap kita tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itulah yang membuat kita semakin kuat imannya, semakin yakin bahwa akhirat itu ada, surga dan neraka itu ada, tergantung kita mau kemana nanti di akhir kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Kemudian kita sudah terhubung di Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. Artinya kita sudah ada payung hukum, sudah ada akta notarisnya yang memang kita dilindungi. Wallahu a'lam, mana tahu ada syaitan-syaitan dari bangsa manusia yang tidak senang, bahkan banyak, hanya saja mereka tidak mewujudkan ya tampangnya, wajahnya. Mereka sedang menyusun strategi. Hatta dengan apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, itu semua adalah bagian dari strategi syaitan-syaitan laknatullah alaih dari bangsa manusia. Waliyuzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari gangguan-gangguan syaitan laknatullah dan dijauhkan kita dari segala bentuk keburukan di dunia ini, wabil khusus nanti keburukan di akhirat. Amin. Jadi kita sudah terhubung di Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya adalah terfokus khusus di kesehatan syariah. Ya, kesehatan syariah itu yang sudah diakui adalah kita Asosiasi Ruqyah Syariah, dan kemarin ditandatangani oleh ikut serta Dr. Zaidul Akbar. Ya, Dr. Zaidul Akbar, beliau adalah Ketua Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi kita bergerak di, kenapa dikatakan kesehatan syariah? Karena memang kita bergerak di pengobatan tibbun nabawi. Mungkin di Cilengsi dengan keahliannya ada Abu Muhammad ya, mungkin kenal, masya Allah ya. Nah itu kita juga masya Allah. Jadi sebenarnya banyak, asal apa? Memang pengobatan itu tidak bertentangan sebagaimana ajaran syariat Islam, itu yang terpenting. Ya, jadi judul tema kita hari ini ya, hidup tenang dan bahagia bersama Al-Quran dan Ruqyah Syariah. Kenapa dibilang Ruqyah Syariah? Karena banyak di sana label-label ruqyah yang mengaku ruqyah tapi tidak syar'i gitu. Sebagaimana sekarang ada bank konvensional, ada bank syariah. Nah, tapi jangan kita tertipu dengan label ya yang mengatasnamakan syariah. Kita harus lihat dulu muamalahnya, akadnya, MOU-nya seperti apa. Jadi kita harus kritis karena hidup ini ya betapa banyak ujian dan cobaan yang silih berganti, yang sifatnya kontemporer. Ya, alhamdulillah kita punya guru ya. Mudah-mudahan beliau dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usia dan juga ilmunya. Ada Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah, mungkin sudah pada kenal ya. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah sempat belajar dengan beliau ya 3 tahun, masya Allah ya. Semoga Allah memberikan terus kepada kita wawasan ilmu yang demi Allah, kalaupun usia kita habis, niscaya kita tidak akan pernah mampu menangkap seluruh syariat Islam yang ada di muka bumi ini. Mustahil. Mustahil. Makanya pentingnya kita mencari ya, menjaga amanat yang memang Allah sudah tetapkan kepada kita agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Nah itu.
Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang kita pelajari itu yang sulit, tapi istiqomahnya ketika kita belajar menuntut ilmu itu yang paling sulit. Nah, karena memang iman kita itu fluktuatif, sifatnya naik turun. Nah, tergantung kita. Ketika kita dalam kondisi sedang futur, maka ingatlah selalu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Apapun ujian, apapun godaan, apapun penyakit yang Allah sudah tetapkan dalam diri kita dan keluarga kita, sifatnya sementara. Kita harus nikmati, harus syukuri, harus ridho, maka kita akan mampu menjalani segala rintangan-rintangan yang memang Allah sudah persiapkan. Karena hidup ini memang tempatnya ujian. Ya. Masya Allah. Nah, kemudian ruqyah syariah itu adalah ruqyah yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah yang mulia tertimpa sakit, maka dimintalah Jibril untuk meruqyah beliau, ya, dengan doa bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa inilah yang kita pakai, ya, yang menjadikan rujukan kita untuk meruqyah siapapun yang kita ingin ruqyah. Jadi harus ada, tanya dulu doanya jelas nggak, dalilnya dari mana, sumbernya dari mana, kita harus kritik. Karena banyak dukun-dukun di luar sana yang melabelkan ruqyah syariah, tapi ternyata realisasi dan implementasinya di lapangan itu tidak syar'i. Sampai mungkin walijubillah ada yang meruqyah seorang lawan jenis, kemudian dia pegang-pegang yang tanpa memakai sarung tangan atau hal-hal yang memang menjadikan hijab buat dirinya. Ini dari mana jalannya gitu. Nah, ini kita harus kritis. Nah, kalau yang seperti itu, ya, bisa dipastikan itu ruqyah yang tidak syar'i. Nah, gitu. Bagaimana Allah mau realisasikan dia punya keinginan, bagaimana Allah mau merealisasikan dia punya doa dan permintaan kalau dia melakukan muamalah yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, itu harus kita kritis, ya. Kemudian kembali ingat bahwa tujuan penciptaan manusia dan misinya dalam kehidupan itu apa sih sebenarnya, tujuan awal kita hidup di dunia ini apa gitu. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam kalamnya yang mulia, surah Az-Zariyat ayat 56 yang mungkin kita sudah sering dengar, ya, sudah sering dengar. Tapi terkadang kita sering lupa gitu. Meskipun sudah sering dengar tapi sering lupa gitu. Lupa dalam hal apa? Lupa dalam hal merealisasikan sebagaimana yang Allah firmankan ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita hambanya, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan hidup kita itu ibadah. Nah, jadi masalah ibadah itu bukan dalam hal ketika kita Allahu Akbar salat. Bukan hanya itu. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan kita berpuasa, ya memang dia ibadah, tapi bukan karena itu aja ibadah. Banyak hal lain muamalah yang ketika kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Nah, ini harus kita betul-betul menjadikan niat kita itu lurus. Apapun muamalah, transaksi, aktivitas yang kita lakukan, niatkan semua karena Allah. Jadi Masya Allah, ketika ini sudah memang betul-betul tertanam dalam diri kita, yakinlah tidak ada gangguan manapun yang mampu menyentuh atau mendatangi kita atas izin Allah tabaraka wa taala. Karena memang syaitan itu tidak suka, ya, dengan orang-orang yang memang dekat sama Allah tabaraka wa taala. Dia bagaimanapun caranya, ya, agar umatnya Nabi Muhammad itu jauh dari jalan-jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika kita bangun tidur, diajarkan oleh Rasulullah, ada doanya. Bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita bersyukur dulu kepada Allah karena Allah telah hidupkan kita pada saat itu. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yakin, maka akan mudah bagi kita menjalani setiap aktivitas yang kita lakukan hingga nanti masuk pada waktunya kita tidur kembali. Itu yang paling penting pertama dulu. Nah, kemudian ingat Allah itu, ingat Allah. Itu sudah menjadi ladang ibadah buat kita. Ladang pahala buat kita. Kemudian mau mandi masuk kamar mandi ada doanya.
Bismillah ketika kita memang pada saat itu buru-buru ingin buang hajat, tapi lebih lengkapnya lagi Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ada semua doanya. Kenapa? Karena memang syaitan itu akan mencari celah bagaimana caranya kita ini agar tergelincir. Syaitan dari siapa? Syaitan dari bangsa jin, laknatullah alaih. Karena mereka tidak kelihatan. Makanya kita harus terus berlindung kepada Allah yang memang sampai detik ini kita tidak melihat. Tapi kita mengimani Allah itu ada. Dan rezeki yang terbesar adalah insya Allah Ta'ala kita semua di sini nanti dikumpulkan ya, di mana hari kita bisa menatap wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi memang harus kita berlindung kepada Allah. Nah, kemudian keluar. Nah, jangan pernah berlama-lama di kamar mandi. Jangan pernah berlama-lama di kamar mandi karena memang di sana tempat bercokol dan bersembunyi atau berkumpulnya syaitan dari bangsa jin. Nah, makanya waliyuzubillah ya, mudah-mudahan kita terlindung. Banyak saudara-saudari kita dari kaum muslimin itu yang tergelincir di kamar mandi. Waliyuzubillah ya. Waliyuzubillah ya. Itu adalah sesuatu yang mungkin mudah-mudahan Allah hindarkan kita. Jadi jangan kita ya melakukan segala sesuatu itu berlama-lama di sana. Seperti mohon maaf bawa handphone ya, bawa handphone kemudian bersiul-siul. Ini justru akan membuat sukanya syaitan laknatullah itu kepada kita. Nah, jadi ketika memang kita udah selesai buang hajat di situ, mandi bersih-bersih dan apapun yang kita lakukan di situ, selesai langsung keluar. Mohon ampun kita kepada Allah dengan mengucapkan ghufranak. Nah, karena apa? Karena di tempat itu kita tidak bisa berzikir. Ya? Tidak bisa berzikir apalagi beribadah kepada Allah, tidak. Makanya ketika kita baca doa itu bukan di dalam, di luar. Ya? Kalaupun ada saudara-saudari kita yang menempelkan tulisan-tulisan Arab ya dari Al-Qur'an atau dari doa-doa Nabi, itu jangan di dalam ya. Hatta ditempel di dinding pintu jangan. Ya, karena nanti khawatir ini termasuk kita melecehkan ayat-ayat Allah yang maha suci. Ya, jadi tempel di dinding luar. Karena ketika dibuka khawatir pintunya masuk ke dalam, ayatnya pun masuk ke dalam. Nah, ini termasuk melecehkan. Jadi harus betul-betul kita perhatikan hadap-hadap ini. Agar apa? Agar Allah tidak marah dan tidak kecewa kepada kita. Ya, ketika Allah sudah mengabaikan kita, bersedihlah. Ya, muhasabahlah apa kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu kita lakukan sehingga membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya bisa menyebabkan juga doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada beberapa kunci ya. Ada beberapa kunci, ada beberapa tips ya. Bagaimana caranya agar kita terhindar ya dari gangguan syaitan laknatullah alaih. Kuncinya yang pertama adalah kita beriman kepada Allah dan terus beramal soleh ya. Beramal soleh ya, seperti kita ini mati. Yang akhwat, suara anak terdengar di sana? Yang akhwat terdengar? Terdengar ya? Soalnya ini mic-nya mati. Ada yang ngecilin apa gimana? Tes mati ya? Apa itu yang lobet ya? Insyaallah. Ya. Dicari coba. Apaan ya? Ada charger, ada colokan enggak di situ? Ya. Tapi suaranya tadi terdengar. Dengar ya, alhamdulillah. Ya. Kunci yang pertama ya, kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa Allah itu maha melihat segala transaksi dan muamalah yang kita lakukan. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, yakinlah, maka segala sesuatu ya akan kita kaitkan Allah di sana, akan kita libatkan Allah di sana. Ketika melakukan sesuatu yang memang itu kita tahu dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tasnya ada, tasnya. Iya, yang itu tipe yang model lama. Coba lihat, cocokin aja, bukan tipe C ya. Sama nggak? Oh, itu tipe C beda. Yang model
Oh, lobet ini, Masya Allah kurang ini ya. Ya, afwan, anak gini aja ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah melihat ya, apapun transaksi yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan, setiap huruf yang keluar dari lisan kita itu Allah pantau, maka ini sesuatu yang dibenci oleh syaitan laknatullah alaih. Bisa? Masuk. Tipe C itu ya? Tipe ini kan? Tipe data. Bisa? Udah nyala? Coba anak tes dulu. Insyaallah mati pula ya. Tes. Itu baru nyala. Mod itu mati ya. Salah. Tes. Putar afan. Tes. Masuk nggak sih, keluar nggak sih dari situ? Tes. Insyaallah. Berarti ini yang lobet nih. Nggak bisa, insyaallah. Malah lagi ngecas. Insyaallah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi suaranya kedengarkan nggak di sana? Nggak apa-apa ya, agak ngeluarkan power dikit ini. Ya, baik, Ana minum dulu ya. Bismillah. Ini baru pertama kali pakai soalnya, Masya Allah. Berarti kita tahu nih merek ini kita nggak recommended gitu. Bismillah. Ya, kita lanjutkan bahwa kunci melumpuhkan setan itu kita selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, apapun itu. Makanya bangun tidur tadi ada doanya. Ya, baik, kemudian masuk kamar mandi. Ya, ada doanya. Keluar juga ada doanya. Pakai baju juga ada doanya. Ketika mau keluar rumah juga ada doanya. Bismillahi tawakkaltu, Allahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian naik kendaraan, naik motor, naik pesawat, naik mobil, ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada doanya, semua ada doanya. Nah, ketika ini kita istiqomahkan, kemudian terus kita jalankan, tidak ada celah syaitan dari bangsa jin untuk bisa menzolimi kita. Dari arah manapun itu tidak akan bisa. Di sini kuncinya. Tapi terkadang kita, ya, namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya putur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan itu semua. Tidak bisa melakukan itu semua. Yakin. Nah, makanya apa? Ketika kita ingat dalam setiap aktivitas rutinitas kita, keseharian kita, doa-doa tadi yang Ana sampaikan, insya Allah kita selalu dalam naungan Allah, dalam penjagaan Allah. Bahkan satu, ada saya ambil kisah satu ini ya, kisah nyata ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini ya menjadi penguat iman ya terhadap kita semua ya, khususnya santriwati yang ingin menjadi ahlul Quran ya, insya Allah. Nah, ada seorang hamba, seorang hafiz Quran ya, nama beliau ana samarkan Fulan hafizahullah ya, rahimahullah, Masya Allah. Nah, beliau datang kepada saya ya, kemudian konsultasi. Setelah konsultasi, bagaimana nih, ada seseorang jemaah di tempat ana menjadi imam masjid di sana ya. Alhamdulillah masjid sunnah ya, Masya Allah. Masjidnya lumayan besar. Nah, masjid itu juga dijadikan tempat Dr. Erwani Tarmizi hafizahullah mengisi kajian ya, sebagaimana di Blok M juga ngisi ya. Blok M Ustaz Khalil, Ustaz Erwani juga ada di situ tiap bulan. Nah, jadi dia curhat kepada ana bahwa bagaimana, apa hal yang harus ana lakukan, katanya. Apa yang antum khawatirkan dalam hidup ini ketika ada seorang ayah yang menawarkan putrinya kepada antum, antum tinggal membicarakan apa adanya terhadap kondisi yang antum alami saat ini. Jadi tidak perlu takut gitu, tidak perlu khawatir. Nah, itu beliau sedikit was-was ya, sedikit gundah karena beliau lihat kondisi beliau yang mungkin belum layak lah dikatakan atau menyandang gelar suami ya.
Akhirnya konsul ke ana bilang maju, bismillah maju, yang penting antum jujur, transparan. Udah, singkat cerita dari pertemuan ana dengan beliau itu, kemudian beliau balik, ingin konsultasi kepada keluarga, balik naik motor, masya Allah tawaduknya beliau, balik naik motor ya. Kemudian belum sampai ke rumah, qadarullah ya, qadarullah ya, dan Allah insya Allah beliau sudah di taman-taman surga saat ini ya. Beliau hafiz Quran 30 juz ya, mungkin insya Allah. Nah kemudian sampai di jalan beliau ya, atas izin Allah ya, semua kita tidak tahu takdir itu seperti apa. Manusia ini hanya bisa berencana ya, tapi ingat jangan terlalu jauh angan-angan kita ya, jangan overthinking, bahaya, karena itu akan membinasakan kita, akan melalaikan kita dari akhirat kita. Hati-hati. Singkat cerita, kecelakaanlah beliau, kecelakaan ya, masuk ke media, bahkan sudah tersebar ya di dunia maya pada saat itu. Beliau masya Allah terlindas oleh truk pengangkut sampah yang warna kuning, itu jaraknya kurang lebih 15 meter. Ini apa kuncinya? Ana merinding ini masya Allah. Jadi apa yang menjadikan cerita inti dalam permasalahan yang ana sampaikan ini? Wallahi jasadnya tidak hancur, tangannya tidak patah, kepalanya tidak rusak, hanya bekas-bekas debu yang menempel di pipinya. Kalau orang ya, wallahu ta'ala alam, yang memang dia tidak menjadi keluarganya Allah, hancur. Mungkin Bapak ya, atau teman-teman atau yang santriwati pernah melihat jarum imam itu, truk itu besar sekali, mungkin lebih dari 1 ton itu beratnya. Harusnya hancur dia punya jasad. Lihat bagaimana Allah menjaga dia. Lihat bagaimana Allah melindungi jasad dia. Ahlullah, ini ahlul Quran, keluarganya Allah, Allah jaga. Begitulah masya Allahnya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu sebagai bukti bahwasanya ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang terjadi dalam diri kita, setiap perjalanan kita, pasti Allah membersamai kita. Ini, mudah-mudahan ini menjadi penguat iman bagi kita agar kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat, ada musuh kita yang nyata, syaitan laknatullah alaih. Dia tidak akan pernah ridho sampai hari kiamat, tidak akan pernah ridho ya kepada kita ketika kita dekat dengan Al-Quran ya. Nah makanya di sesi kita bertemu di majelis ini untuk senantiasa bagaimana caranya kita melumpuhkan ya, bahkan menghancurkan tipu daya syaitan-syaitan laknatullah dari bangsa jin itu. Ini kuncinya di ilmu ruqyah syariah, karena ini langsung praktek ya, langsung praktek, langsung memang kita jalankan dari setiap aktivitas kita. Makanya tema yang ana ambil itu hidup tenang dan bahagia bersama Al-Quran dan ruqyah syariah ya. Karena banyak juga orang-orang yang ketika dia mau menghafal Al-Quran ingin dikatakan qori ya, ingin dikatakan hafiz Quran ya, ingin dikatakan ustadz dan ustazah. Nah makanya ya mungkin ini masukan juga buat kita ya, tapi tergantung daripada niat masing-masing ya. Ada orang yang mengatakan ketika mengisi kajian Ustadz Fulan misalnya ya, Al-Hafiz. Nah ini bukan dari mana jalannya dia yang menjaga Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran itu Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya tidak perlulah kita harus menyebutkan ya di belakang nama kita itu Al-Hafiz ya. Karena ketika sesuatu itu tidak lagi melekat dalam diri kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu gitu. Nah karena ujung cerita kehidupan kita tidak tahu seperti apa ya. Makanya cukup kita dipanggil nama saja, dan mudah-mudahan niat kita menghafal Quran itu semua karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan kita harus diakui bahwasanya kita seorang penghafal Quran, tidak ya. Makanya kata Nabi ya, beliau bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik kita itu orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Bukan baik, tapi sebaik-baik. Berarti yang terbaik adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat lagi-lagi, syaitan tidak suka itu semua terrealisasi. Nah ini yang harus
kita ketahui bagaimana strategi mereka. Nanti insya Allah ana jelaskan di tayangan slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, menjauhkan diri kita dari maksiat. Ya, ingat bahwa kalamullah itu adalah kitab suci. Ya, mustahil ketika ada orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, dia bisa, tapi di sisi lain dia adalah pelaku riba. Mustahil, tidak mungkin. Ya, kalaupun ada orang-orang yang demikian, wallahu alam, itu ada tujuan-tujuan yang memang sifatnya duniawi, Nah, kenapa? Tidak mungkin, ya, kata Allah, ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, wala talbisul haqqo bil batil. Tidak mungkin, ya, yang hak itu bisa bercampur dengan kebatilan. Nah, ketika kita mempunyai niat yang memang sifatnya duniawi, ingin mencari popularitas, ingin mencari rating, ya, ingin mencari segala sesuatu yang membuat kita itu lebih mudah dikenal, nah ini tidak akan berlama sifatnya. Karena yakin segala sesuatu yang kita kaitkan kepada duniawi, pasti itu sifatnya tidak akan lama. Kaitkanlah semuanya kepada Allah, maka itulah yang kekal dan abadi, yang nanti akan kita tuai di yaumil akhir setelah dunia ini berakhir. Ya, jadi sebisa mungkin menjauhi maksiat, dan menjauhi maksiat ini bukan perkara mudah. Ya, maksiat itu bukan hanya kita menyentuh lawan jenis, ya, bukan hanya kita melakukan riba, ya. Mata ini juga bisa bermaksiat, ya. Hatta pikiran ini juga bisa bermaksiat. Ya, ketika kita bisa nih, ya, menundukkan pandangan kita, tidak melihat sesuatu yang memang tidak dihalalkan oleh Allah, bisa jadi pikiran kita menelanjangi yang bermaksiat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena syaitan itu mempunyai banyak macam strategi untuk agar kita itu, ya, menjadi manusia yang futur, manusia yang bakhil, manusia yang jauh dari keberkahan yang memang Allah inginkan kepada kita. Ya, jauhi maksiat apapun itu. Ini adalah 2 kunci, ya, masih ada 5 kunci lagi agar kita terhindar, ya, atau dijauhkan dari gangguan syaitan laknatullah alaih. Kemudian yang ketiga, berlindung dari godaan syaitan dengan membaca ta'awudz, ya. Ingat, ini banyak kaum muslimin lagi-lagi, ya, yang lupa bahwa ketika dalam sebuah rumah tangga terjadilah sebuah konflik, ya, katakan si pasangan dia tidak kontrol dalam dirinya. Datang si istri, Pak, istighfar, Pak, istighfar. Ini salah. Seharusnya apa? Ta'awudz, Pak, ta'awudz, bukan istighfar. Istighfar itu bila mana kita keadaan tenang, duduk habis sholat, ya, habis qiyam kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir pagi dan petang kita istighfar. Kenapa? Yang membuat kita lupa jati diri kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita temperamen, itu semua andil syaitan laknatullah alaih. Makanya apa kata Nabi? Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di aliran darah anak Adam. Itulah yang menguasai sensor motorik kita sehingga kita lupa jati diri kita. Sebenarnya apapun permasalahan kehidupan kita, selagi kita mau duduk ngobrol dengan hati yang lapang, kepala yang dingin, bohong kalau nggak Allah kasih solusinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah itu berikan kita ujian kalau kita tidak mampu. Iya kan? Nah, itu tadi banyak kaum muslimin yang salah. Ketika kita mau marah di jalan, ya, kita diserobot, kita tersenggol, ya, itu bukan kita istighfar tapi ta'awudz, kita berlindung dari Allah agar hati kita tidak kotor, tidak mengutuk-ngutuk dia, agar lisan kita tidak buruk dengan menyumpah-nyumpah dia, tidak. Doakan hidayah kepada dia, kita berlindung daripada tipuan atau bisikan syaitan laknatullah, agar kita tidak melakukan sebuah perkara-perkara yang berbau kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Jadi ta'awudz, ya. Ta'awudz hatta kita sedang sholat, Allahu Akbar, ya, sampai kita sedang sholat saja ibadah kita itu pun pasti terus diganggu oleh syaitan laknatullah alaih. Hatta mohon maaf ketika pasangan kita sedang melakukan hubungan juga kita ada doanya, iya kan? Nah,
Jadi ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya seperti itu. Jadi semuanya kita harus libatkan Allah, ya. Agar apa? Agar muamalah kita, aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipsnya, ya. Jadi ta'awudz, ya, berlindung. Nah, ketika kita sholat itu pasti diganggu. Agar apa? Supaya kita tidak khusyuk. Kita memikirkan, wah, itu tadi notanya udah distempel apa belum ya? Kemudian tadi udah ditandatangani apa belum? Nah, kemudian tadi kunci motor ana di mana ya gitu. Itu terpikir dalam sholat, keingat semua itu. Nah, itu apa? Makanya kita berlindung, itu semua bisikan syaitan, was-was syaitan, ya. Makanya kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, ya. Begitu, ya. Nah, begitu yang memang diajarkan oleh syariat Islam kepada kita. Ya, ingat. Ta'awud, ya, ketika kita marah, ya, ketika ingin melakukan sesuatu yang memang itu disukai oleh syaitan, ta'awud, ya. Kemudian yang keempat, terus menerus membaca Al-Qur'an, ya. Jadi sebelum kita melihat dunia ini, ya, kita lihat dulu Al-Qur'an. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, melihat nominal angka yang tidak ada ujungnya. Ada nggak ujungnya? 1 triliun ada, 2 triliun ada, 10 triliun ada, 1000 triliun ada. Jadi itulah dunia. Ketika kita kejar, ibarat kita mengejar bayang-bayang, mustahil kita bisa mengejar itu. Bayang-bayang itu pun akan terus lari. Nah, caranya, ya, dengan kita membaca Al-Quran, maka segala aktivitas kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan soal materi saja, ya. Ketika kita bisa membaca Al-Quran kita di pagi hari, itu rezeki yang Masya Allah, ya. Jutaan orang di luar sana belum tentu Allah kasih rezeki yang seperti ini. Rezeki teman-teman soleh dan soleha juga itu rezeki, ya. Kemudian bisa sholat berjamaah di masjid itu juga rezeki, ya. Terhindarnya kita dari keburukan itu juga rezeki. Nah, jadi rezeki itu jangan kita lihat atau kita pandang hanya dengan angka dan nominal semata, dengan sesuatu yang melekat dalam diri kita, ya. Banyak orang yang ketika dikasih rezeki itu dia lupa. Makanya kata Nabi, umatku yang aku khawatirkan bukan aku berikan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak butuhkan. Artinya bukan kemiskinan itu yang menjadi bahaya buat kita, tapi ketika Allah bentangkan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, kita bisa apa saja, disitulah yang bisa membinasakan, yang membahayakan. Karena apa? Karena kita bisa melakukan apa saja nih dengan harta kita, dengan uang kita. Nah, itulah indahnya Islam. Rezeki bukan terletak di jabatan kita, di rumah mewah kita, di mobil kita, di harta kita, apapun itu, tapi Allah meletak rezeki dan kelapangan itu di dalam dada kita, ya. Itu. Kemudian terus membaca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an baru kita melakukan aktivitas, ya. Kemudian yang kelima, rutin berzikir dan berdoa. Kita berzikir, ya, pagi, petang, Masya Allah. Ada buku zikir, ya, yang ditulis, ya, oleh Syekh Abdul Qadir Jawas hafizahullah, ya. Ini salah satu bukunya, zikir pagi petang, ya. Dan antum udah ada, ya, sama. Nah, ini dibaca terus, ya. Ba'da subuh kita baca, kita ingat Allah, kita berlindung kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita melindungi diri kita dari keburukan di dunia. Karena kita tidak tahu, mana tahu dibangun pagi kita hari itu adalah akhir dari kehidupan kita. Dan kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Tapi ingat, makanya zikir inilah nanti yang insya Allah Ta'ala menjadi penutup kita. Kemudian dibentengi diri kita ini agar terus selalu berwudu kepada Allah. Kita mensucikan diri kita. Makanya pesan Nabi, ya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, ya, ditutup usianya dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, ya. Nah, kemudian kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya penutup daripada dia punya omongan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, kenapa? Karena memang di zikir pagi dan petang ini dibaca la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dibaca, ya, dibaca 100 kali, ya, maka kita akan terhindar dari sihir, ya, dan juga segala bentuk keburukan yang semua makhluk ingin timpakan kepada kita. Kita baca itu, ya. Nah, insya Allah mudahnya kita ketika membaca itu
dalam kondisi tersadar dan sehat walafiat saat ini, Allah tutup dengan mudahnya kita juga nanti dengan mengucap kalimat itu, ya. Terus minta sama Allah agar kita diistiqomahkan dan tegak berdiri di atas ketaatan kepadanya. Baik, selanjutnya yang keenam, melakukan sholat di rumah, ya. Makanya kata Nabi, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Bacalah suratul Baqarah di dalam rumah, karena syaitan tidak akan pernah mampu masuk ke dalam rumah yang bila mana dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi ini perintah Nabi, ya, perintah Nabi yang memang Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya, yang Allah Ta'ala sudah jadikan beliau jaminan surga kepadanya, Masya Allah. Jadi jangankan Nabi, ya, jangankan Nabi, ya, yang mulia, Masya Allah, ketika kita melihat sesuatu, mungkin manusia siapa, ya, kita menjadikan idolanya, maka kita akan terkontaminasi dengan dia. Nah, ketika kita melihat gaya bicara, retorika siapapun yang ingin kita lihat, maka kita akan terkontaminasi dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, hatta begitulah, ya, ketika kita mengikuti Nabi, maka kita insya Allah Ta'ala akan nanti mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita niat ikhlas karena Allah, ya. Semuanya harus kita niat karena Allah, ya. Kalau tidak diniatkan karena Allah, maka semua akan jadi sampah dan berlaku sia-sia, ya. Tidak ada andilnya, tidak ada faedahnya buat kita kalau kita tidak meniatkan karena Allah, ya. Karena sesuatu yang dikaitkan dengan dunia itu semuanya akan binasa, ya. Itu kunci-kuncinya. Yang kemudian yang terakhir adalah tidak berlebihan dalam memandang, berbicara, makan dan juga bergaul. Ini kuncinya. Ya, artinya kita bergaul, ya, lihat kalau memang teman tersebut adalah sesuatu yang memang bisa menjauhkan kita dari Allah, maka jauhkan. Ketika teman tersebut, ya, ingat selalu bagaimana caranya kita agar selalu dekat dengan Al-Quran, pegang erat, jaga dia, ya, jaga dia, karena mencari teman yang seperti itu sulit. Sangat sulit, ya, sangat sulit sekali di dunia ini. Makanya dipegang dia. Kemudian makan, bicara jangan berlebihan. Karena ketika kita banyak berlebihan, kemudian kita ngomong, berbicara sesuatu yang kita sudah sampaikan kebenaran dan ternyata itu menimbulkan debat, jauhkan. Karena apa? Ketika kita teruskan, maka ini akan mengeraskan hati kita, ya, dan menyulitkan kita untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah taala selalu lembutkan hati kita, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi sampai hari kiamat. Ya. Kata Allah di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitabullah, dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, artinya ketika kita niatkan transaksi kita karena Allah, ketika kita melakukan muamalah kita karena Allah, nah, membaca Al-Quran juga kita niatkan karena Allah, maka itulah perniagaan yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat, ya. Nah, jadi ketika kita dekat dengan Sang Pencipta, apa sih yang menjadi problema dalam hidup kita? Ujian. Kita nikmati saja, yang penting kita ridho dulu di awal. Karena tidaklah satu helai itu jatuh kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahuinya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita, itu semua sudah bagian dari takdir Allah dan skenario Allah yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Ketika kita ridho, alhamdulillah, maka mudah bagi kita menjalaninya, mudah bagi kita ditunjukkan oleh Allah solusinya, jalan keluarnya. Nah, makanya apa? Pesan Allah lagi-lagi di dalam surat Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa meninggalkan segala sesuatu yang
tidak dibenarkan dalam syariat Islam, kemudian menjalankan sesuatu yang memang itu diridhoi oleh Allah, bertakwa, maka Allah akan mudahkan kita ketika punya masalah, punya sesuatu yang mungkin kita ingin itu semuanya cepat selesai, itu dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang penting kita bertakwa. Kemudian ketika kita bertakwa kepada Allah, tambahannya adalah dimudahkan kita diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, makanya tadi rezeki bukan soal uang saja, ya, bukan soal harta saja. Rezeki kita dimudahkan dekat di majelis ilmu. Rezeki kita salat bangun tahajud ketika orang lain ribuan di luar sana sedang terlelap, sedang tidur, itu rezeki. Kemudian rezeki membaca Al-Quran itu rezeki. Karena pendek sekali akal kita sebagai kaum muslimin ketika melihat rezeki itu hanya dengan nominal angka. Apa bedanya kita dengan orang kafir kalau seperti itu, ya? Jadi target kita akhirat, dan ingat rezeki itu bukan hanya nominal angka. Kemudian kita akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah tabaraka wa taala. Dicukupkan kalau kita bertakwa. Bohong ketika kita dekat aja nih, mohon maaf ya, dengan pemimpin top, kita katakanlah menteri, kita dikawal Pak, jalan itu disterilisasi dulu, benar apa tidak? Disterilkan. Nah, ketika kita jalan disterilkan, itulah ketika kita dekat dengan pemimpin, ya kan? Nah, ketika kita diatur bagaimana caranya kita biar aman, kebutuhan kita apa? Mungkin kalau di ruangan apa kita dikasih yang VVIP lah, yang bagus begitu. Itu ketika kita dekat dengan pemimpin. Bagaimana ketika kita dekat dengan Allah? Lebih-lebih dari itu. Tapi memang itu semua sifatnya duniawi, dunia, ya. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita dimudahkan untuk qanaah, ya. Cukup dengan segala pemberian memang Allah sudah tetapkan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak orang yang mengejar-ngejar dunia dia, lupa akan tujuan akhirat dia. Ah, ini bahaya. Karena bukan di sini kita hidup. Ingat tadi di awal, kita hidup diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nggak ada yang lain untuk beribadah. Adapun kerjaan, aktivitas itu semuanya selingan untuk menunggu panggilan Allah, ya. Panggilan Allah melalui adzan, ya. Nah, itu. Jadi muamalah yang tidak akan pernah rugi adalah ketika kita membaca Al-Quran dan diniatkan semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini sedikit pesan kepada santriwati di sini, ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anti semuanya, ya, dimanapun dan apapun yang menjadi tujuannya. Mudah-mudahan Allah realisasikan. Yang penting semuanya tautkan dan kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi membaca Al-Quran itu ada beberapa adab, ya, yang harus memang kita kedepankan, ya. Ada beberapa adab, ya. Yang pertama adalah hendaklah ketika kita membaca, ya, kita berniat ikhlas dan mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, ya. Bukan berniat ingin mencari pujian dan segala sesuatu yang dikaitkan dengan dunia, ya. Itu adabnya. Jadi itu harus dijaga. Pasang niat dulu. Pasang niat dulu. Dan niat ini, ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Itu butuh latihan. Butuh latihan dan juga butuh bimbingan dari Allah tabaraka wa taala, ya. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, ya. Nah, itu adabnya. Yang pertama, kita harus meniatkan semua, ya, ingin mengharap wajahnya Allah. Boleh ingin niat karena Allah, kemudian sandingkan bahwa ingin memakaikan mahkota di kedua kepala orang tua kita, ya, kelak di yaumil akhir. Nah, itu niat-niat yang mulia, ya, niat-niat yang memang tujuannya akhirat, bukan dunia. Nah, itu yang penting, ya. Kemudian disunnahkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan mulut kita itu bersih, ya. Kalau tidak ada odol apa, kita bersiwak, ya. Kalau memang merasa kita masih bersih mulutnya, baru gosok gigi, kemudian kita ingin membaca Al-Quran dirasa kurang nyaman, kita bersiwak, ya. Kemudian kita gosok. Ini bagian dari adab, ya, bagian dari adab kita ingin berinteraksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala melalui kalamnya yang mulia, ya. Kemudian disunahkan kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, ya. Keadaan suci artinya kita harus berwudu dulu, ya. Berwudu dulu, ya. Pastikan, ya, kita tidak dalam keadaan berhalangan, ya. Tidak
dalam keadaan berhalangan atas segala sesuatu yang mengotori ibadah kita dalam membaca Al-Quran, ya. Itu. Nah, kemudian menghadap kiblat, pastikan suasana kiri kanan kita kondusif, tidak ada alunan-alunan atau suara lain, apalagi musik-musik yang memang itu justru mengabaikan kita, menjauhkan kita dari Allah. Itu dihilangkan semua, ya. Kemudian tenangkan hati kita, ya. Ini juga bagian dari adab. Jauhkan rasa iri, rasa dengki, rasa khianat kita, dijauhkan semua itu. Nah, kenapa? Karena ketika itu ada, itu akan mengurangi kadar keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian masuk di sesi definisi ruqyah syariah. Ruqyah dari segi bahasa, ya, atau secara etimologi adalah meminta perlindungan, ya. Meminta perlindungan kita, ya. Tentu perlindungan ini tidak lain hanya kepada Allah, bukan kepada syaitan-syaitan atau bukan kepada makhluk, ya. Itu definisi ruqyah dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, ruqyah itu adalah permohonan kita kepada Allah. Artinya kita memohon nih, ya. Mohon kita agar dijauhkan dari keburukan. Mohon kita kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan syaitan, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Karena syaitan itu sifat yang bisa melekat di dalam diri seorang manusia maupun makhluk yang bernama jin, ya. Kemudian itu adalah ruqyah bagian dari doa-doa yang sahih, yang tentunya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga doa-doa yang mungkin kita sendiri yang memang membahasakannya yang mudah dipahami, ya. Misalnya ya, kita pergi ke satu tempat, ya, bisa membaca doa yang tempat itu baru, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang mulia dari segala sesuatu yang bisa membinasakan kita, yang bisa membuat kita itu mengalami suatu kerugian. Kita berlindung kepada Allah. Atau bahasa, ya Allah lindungi hamba, ya Allah, libatkan Allah, ya Allah jaga hamba, ya Allah mudah-mudahan perjalanan hamba ini lancar, ya Allah dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa membuat hamba terhambat atas apa yang mau hamba lakukan aktivitasnya, ya Allah. Nah, itu. Kemudian ruqyah itu, ya, bersumber dari Rasulullah. Contoh misal, ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya, kita bacakan doa kepadanya, ya, dengan lafaz doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, ya. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan segala manusia, ya Rabb, hilangkanlah kesusahan dan berikanlah dia kesembuhan, karena Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, ya, atau penyakit-penyakit yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita doakan seperti itu ketika kita mengunjungi orang yang memang pada situ sakit, demam, apapun penyakitnya, kita kunjungi, kita bacakan doa ini udah bagian dari ruqyah. Kita sedang meruqyah, ya. Ketika dia butuh, dia nggak harus minta dirinya itu harus diruqyah, tidak. Kita sebagai kaum muslimin, kita yang sadar, ya. Karena apa? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kita adalah orang yang dia bermanfaat bagi kaum muslimin lainnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus empatinya tinggi, harus ngeh gitu, ya. Harus memang kita sensitif dengan sesuatu kebaikan yang memang itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ketika ada tubuh kita yang sakit, ya, ada tubuh yang sakit, maka kita bisa membaca doa, ya. Kita ya, baik. Nah, kita membaca doa, ya. Membaca doa semisal kita tempelkan di bagian sakit, kepala pusing, migrain, ya, atau sakit denyut-denyut dimanapun itu, doanya adalah, ya,
Bismillah, 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 kita pegang di bagian sakit, kemudian kita bacakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahwadhir. Ya, kita baca itu 7 kali. Nah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kuasanya, dari kejelekannya yang aku dapatkan dan aku waspadai. Ya, itu salah satu doa-doa ruqyah, ya. Dan banyak lagi doa-doa ruqyah yang insyaallah ada tersebar, ya, bukunya, ilmunya di mana-mana, kita bisa dapatkan insyaallah. Nah, kemudian doa malaikat Jibril ketika Rasulullah sedang sakit. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk dan kejahatan mata yang dengki. Allah tabaraka wa taala yang menyembuhkan. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Artinya aku mendoakanmu dari segala sesuatu keburukan apapun itu yang terjadi dalam dirimu. Ya, artinya kita meruqyah orang, ya, tidak harus orang tersebut yang minta dirinya diruqyah. Kita yang ya, sebagai kaum muslimin, ya, kemudian sebagai keluarga kita harus empati, harus memang sensitif dengan segala sesuatu yang bentuknya itu kebaikan, dengan tujuan kita mengharap wajah Allah tabaraka wa taala, ya, seperti itu. Nah, kemudian nah ini bahwa ketahuilah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dia tidak akan pernah putus asa, ya, bagaimanapun caranya agar kita itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan hidup, jauh dari segala sesuatu ibadah yang memang itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ya, itu. Makanya kita harus senantiasa memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, ya, memperbaharui terus niat kita agar apa? Agar hati kita ini bersih, ya, bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya qalb." Jadi di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Bila mana daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Tapi bila mana daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad. Apa daging itu? Dia adalah qalb, hati. Hati inilah sentral tempat berkumpulnya segala sesuatu baik dan buruk, itu di hati. Makanya ketika kita hati bagus, bersih, lisan pun akan mengikuti. Nah, seperti itu, ya. Ketika hati kita kotor, ya, kemudian jauh dari Allah, maka pikiran dan hati kita pun mengikuti itu. Jadi kita harus betul-betul membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa membuatnya terganggu dari keberkahan yang Allah ingin berikan kepada kita, ya. Itu. Jadi dijaga hatinya. Karena ketika hati kotor ini, kalau analogikan, ya, seperti lalat dan sampah, ya. Katakanlah botol aqua ini bangkai yang ada di dalam satu rumah. Oke? Kemudian Anda taruh bangkai itu di satu rumah. Ketika bangkai ini ada di dalam satu rumah, yakinlah lalat pasti masuk ke dalam rumah tersebut. Ya? Sebagai ikhtiar kita ambillah pembasmi serangga. Kemudian kita semprot. Bagaimana caranya agar lalat itu keluar? Singkat cerita disemprot dan lalat itu keluar. Tapi ingat, bangkai masih ada. Ketika bangkai masih ada, kemudian aroma pembasmi serangga ini hilang, maka kembali lagi tuh lalat itu. Nah, kenapa? Karena masih ada bangkai. Nah, bangkai ini apa? Ya, itulah sifat-sifat iri, sombong, ujub, sum'ah yang ada di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Agar lalat itu tidak lagi masuk ke dalam satu ruangan itu, dibuang bangkainya. Oke, dibuang bangkainya, maka tidak ada andil lagi syaitan, ya, yang dianalogikan sebagai lalat tadi masuk ke dalam satu ruangan tersebut. Dibuang, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi.
buang jauh-jauh. Maka ya ketika itu dibuang, tidak ada andil lagi syaitan laknatullah alaih masuk ke dalam diri kita, ya. Karena di situ kunci kebahagiaan hidup kita dunia dan juga akhirat, ya. Ketika hati kita bersih, hati kita lapang dalam menerima segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka akan sangat mudah, ya, bagi kita menjalani kehidupan, ya, apapun yang Allah sudah tetapkan kepada kita, ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 21 dan 22, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'i binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa kepadanya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan, ya, air hujan kemudian dari langit dan tidak menghasilkan, ya, dengan hujan tersebut, ya, segala bentuk rezeki bagi kita, buah-buahan, ya, kehidupan, ya, pepohonan, ya, segala sesuatu yang kita butuhkan, ya. Maka dari itu sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Kemudian, ya, terhindarnya kita dari gangguan syaitan, ya, dengan kita terus mengamalkan amalan-amalan sunnah yang memang sudah Nabi ajarkan kepada kita, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'tasimu billah wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir," ya. Dan berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindung kita, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, ya. Ketika kita dekat dengan Allah, mengikuti apa yang memang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita, yakinlah tidak ada celah setan terhadap diri kita. Apapun yang ingin kita lakukan, aktivitasnya senantiasa dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian dengan itu semua, ya, kita harus minta kepada Allah, karena mustahil kita bisa melakukannya tanpa Allah mudahkan semuanya, ya. Hatta menggerakkan jari-jari kita ini, kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan pernah terjadi, ya. Ingat. Nah, kemudian Allah tabaraka wa taala, ya, berfirman di dalam kalamnya yang mulia, ya, di surah Asy-Syura ayat 221 dan 222, Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Ingat ayat selanjutnya, tanazzalu ala kulli affakin athim, ya, bahwa syaitan-syaitan itu turun, ya, kepada setiap pendusta lagi banyak berbuat dosa, ya. Jadi syaitan itu masuk kepada siapa-siapa yang memang itu jauh dari kebenaran yang memang syariat Islam sudah bentangkan kepada kita, ya. Tapi ketika orang tersebut tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang memang diharamkan, perbuatan yang memang itu tidak dibenarkan dalam syariat, maka tidak ada celah setan masuk. Karena apa? Karena kita memang sudah memperhatikan, ya, sudah memperhatikan, sudah melihat bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, ketika itu semua terjadi, maka akan mudah bagi Allah menurunkan penjagaannya kepada kita. Ingat, ya, syaitan turun kepada orang, ya, pendusta, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik laknatullah alaih, ya. Karena ketika mereka berbicara mereka berdusta, itu ciri khas mereka, ya. Nah, itu. Jadi karena pendusta itu pasti menghasilkan
dosa. Nah, dengan itulah, dengan pintu itulah, dengan celah itulah syaitan dari bangsa jin masuk, ya. Ingat, syaitan ini sifat, dia bisa melekat kepada manusia dan juga bangsa jin yang kita tidak bisa melihatnya, ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, di surah An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Ingat, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Apa kata Allah? Orang-orang yang berperang, yang beriman di jalan Allah, ya. Kemudian orang-orang kafir yang berperang, ya. Kemudian mereka berjalan, ya, di atas perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya, maka perangilah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman-teman syaitan, ya. Dan ingat, sebagai penutup tadi, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah itu bukan karena kita kuat, tidak, itu tapi karena Allah sudah menjadikannya lemah, asal kita memang menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah, ya. Itu. Jadi ada juga orang yang memang kita tahu beriman bahwa syaitan itu lemah, tapi justru bisikan dan tipu daya syaitan itulah yang selalu mendominasi dalam diri kita, ya. Makanya di dalam diri kita ini ada korin pendamping yang sampai kita nanti dipisahkan ruh dari jasadnya akan terus bersama kita, mengawal kita, ya, menggoda kita melakukan segala satu kekufuran. Itu bisikan syaitan dari bangsa korin. Kemudian bisikan-bisikan yang baik, ya, dari bangsa malaikat yang selalu timbang-timbang nih, mana yang lebih mendominasi dalam diri kita. Ketika kita turutkan segala sesuatu yang memang datangnya dari syaitan, maka pengaruhnya akan semakin besar terhadap diri kita. Tetapi ketika kita abaikan dia, maka dia tidak lagi begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, ya. Makanya pentingnya kita minta selalu perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, ya. Allah jelaskan, ya, 3 kali, ya, di dalam kalamnya yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 82. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ayat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di surah Yunus, ya, di surah Yunus surah ke-10 nomor 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita, kepadamu pelajaran, yaitu Al-Qur'an, dari Rabb semesta alam, penyembuh, ya, untuk segala penyakit yang berada di dalam dada. Apa itu di dada kita? Biasanya penyakitnya yang berhubungan dengan hati. Munafik, iri, khianat, benci, ya, dendam, ini penyakit-penyakit hati. Makanya obatnya Al-Qur'an, ya. Kemudian tadi ayat sebelumnya, dan kami turunkan Al-Qur'an adalah sesuatu untuk kita menjadi penawar, ya, menjadi penawar tentunya kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kitab yang suci, yang mulia. Dia akan masuk kepada orang-orang yang mempunyai atau memiliki hati yang bersih, ya. Karena tidak akan mungkin Al-Qur'an ini bisa menjadi penyembuh kepada ahlul maksiat, ya. Mustahil, ya, mustahil. Makanya, ya, Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh bagi kita bila mana kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian di ayat yang terakhir surah Fussilat, ya, surah nomor 41 ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim amma. Katakanlah,
Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada mereka diberikan sumbatan-sumbatan. Nah ini, yang tidak beriman ini berarti pelaku-pelaku maksiat, walizubillah ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, itu tidaklah memberikan sesuatu apapun, tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Bahkan Allah tutup, Allah sumbat telinga mereka dari kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, ya. Dan Allah memberikan kepada mereka itu perumpama kegelapan dalam kehidupannya. Nah itu. Jadi ini ada ciri-ciri, ya. Mungkin ini masuk tanya jawab dulu ya, tanya jawab. Mau mic-nya enggak? Ini juga, masya Allah. Tes. Ya, sebentar. Bisa nih, coba ya. Ini ada ciri-ciri. Nah, ini Anda baca sebentar ya. Anda baca sebentar dulu, Afan, bahwa ingat ada ciri-ciri syaitan dari bangsa jin, ya, baik dalam keadaan terjaga mau tidak, yang itu menjadi indikasi dalam diri kita. Yang pertama, sering pusing tanpa sebab, ya, tiba-tiba pusing tanpa sebab. Ini kita harus kritis, bisa jadi ini ulah setan. Makanya doanya tadi ya, bismillah, 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 pegang bagian sakit. Kemudian sering migrain, ya, ingat ini Anda ceritakan ya, gangguan umum, ya, leher berat, ya, kemudian kaku seperti ditekan, bahu dan pundak sering terasa berat, ya, seperti memikul beban berat, nyeri panas pada bagian tubuh tertentu, ya, kemudian sesak di dada atau di ulu hati, ya, di jam-jam tertentu, umumnya ini ba'da asar, kadang juga ba'da maghrib, ya, kemudian sakit di tulang punggung bagian bawah, ya. Nah, ketika sakit di situ coba antisipasi, terus ruqyah, libatkan Allah, ya, karena ketika kita ruqyah ini kita sedang berikhtiar kepada Allah, langsung kepada Allah, bukan nyari obat, bukan mikir dokter, bukan. Karena kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan bila mana kita sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian sering kedutan di bagian-bagian tertentu. Nah, ini ciri-ciri ya. Perhatikan diri masing-masing, ya, bahwa kedutan ini berpindah, kadang di mata, ya, di belikat, mohon maaf, kadang di kemaluan kita, di sekitar kemaluan kita. Nah, itu ketika berkedut seperti itu yang kita sering temui, biasanya ada syaitan, ya, yang menunggangi, yaitu syaitan dari lawan jenis. Bisa jadi dia disukai oleh syaitan laknatullah alaih dari bangsa jin. Jadi hati-hati, itu ya. Nah, kemudian gangguan setan, ya, dari kondisi pasien menjelang saat tidur. Ini orang ini susah tidur. Ini ciri-ciri orang yang diganggu syaitan, ya, diganggu syaitan dari bangsa, susah tidur, nggak bisa tidur, bahkan susah payah, bahkan tidurnya itu bisanya di atas jam 12 atau jam 1. Tujuannya apa? Agar syaitan mengalihkan dia dari kenikmatan sholat tahajud, agar membuat yang punya jasad ini berat untuk bangun sholat subuh berjamaah, ya, hatta laki-laki maupun perempuan. Ingat, itu ciri-cirinya. Perhatikan diri kita masing-masing. Kemudian susah bangun dalam melakukan ketaatan seperti tahajud, ya, niat mau sahur, mau puasa besok, itu berat sekali. Indikasi ini berarti ada syaitan yang menunggangi kita, ya, itu indikasi, ya. Kemudian cemas, gelisah, sering bangun ketika malam, ya, sejam bangun, kemudian orang yang suka erep, ya, begitu bangun. Nah, ini hati-hati. Berarti kemungkinan dia diganggu syaitan. Sebabnya apa? Bisa jadi tidak menjaga adab-adab tidur, ya, seperti wudu, ya, ruqyah mandiri, kemudian membaca surah al-muluk, ya. Nah, itu tidur tidak telentang. Jangan telentang, kita harus menghadap, jangan kayak apa ya, kayak cecak, ya, jangan kayak cecak, ya. Tidurnya itu harus menghadap ke kanan, ya, agar kita tidak ditindih atau dicekik, ya, pada saat kita tidur, ya. Jadi ada adab-adabnya, ya. Itu. Kemudian bangun tidur badan terasa pegal, ya, kayak habis ditindih beban berat, ya. Itu. Ketika tidur juga kita bermimpi dengan lawan jenis kita, ya. Kemudian walzubillah melakukan kemaksiatan di mimpi itu. Ini ciri kita sudah dicintai syaitan laknatullah alaih. Kemudian mimpi menggendong bayi, mimpi ketemu keturunan yang sudah meninggal, ya. Kemudian
Mimpi kita berada di kuburan, mimpi kita di tempat sampah, di sebuah pegunungan, di lembah di mana, ini biasanya indikasi kita sedang, mungkin ada orang hasad yang ingin melangsungkan sihirnya kepada kita, tentunya ingin memberikan kemudaratan kepada kita, ya. Itu dari mimpi-mimpi tersebut, ya. Jadi harus kita hati-hati, jangan dibiarkan lama, ya. Ketika itu terjadi maka kita harus sering dan rutin ruqyah mandiri, ya, khususnya sebelum tidur, ya. Kalau memang sudah akut, ruqyah mandiri ba'da salat 5 waktu, ya. Was-was yang berlebihan, emosi tidak terkendali, ya, suka melamun, menghayal, linglung, ini ciri-ciri orang yang terindikasi gangguan, ya. Suka menutup diri, suka minder, baperan, ya, cemas, ya, kemudian mudah tersinggung. Ini semuanya ciri-ciri, ya. Ketika ini ada dalam diri kita, maka segeralah lakukan ruqyah mandiri, ya, musnahkan syaitannya, ya, jangan justru bermesraan dengan dia, dengan membiarkan itu semua, bahaya. Ketika pohon itu sudah besar, maka akan sulit untuk menumbangkan dan menyabutnya, ya, dari akar-akarnya, ya. Kemudian keinginan yang sangat kuat selalu melakukan hubungan-hubungan yang terlarang, ya, seperti melihat orang, ya, susah sekali memikirkan atau membayangkan sesuatu yang kotor-kotor, ya. Nah itu. Kemudian ketika kita banyak makan, mudah lapar nih, banyak makan tapi tidak kenyang-kenyang. Nah itu hati-hati, ya, bisa jadi itu ciri-ciri gangguan syaitan. Ini ciri-ciri, ya. Nah untuk lebih lengkapnya nanti harus didiagnosa dulu, ya, harus di screening dulu. Nah kemudian perempuan, ya, ukhti yang suka memanjangkan kuku, ya, dia bilang kuku nggak apa-apa, ini kan dibersihkan kukunya, ini kan rapi, nggak apa-apa. Nah hati-hati, ya, hati-hati, itu adalah ciri-ciri, karena memanjangkan kuku itu adalah tempat segala bentuk kotoran berkumpul di situ, ya. Kemudian suka berkhayal, ya, nah itu hati-hati. Nah ketika kondisi di rumah, ya, rumah terasa panas, penghuni rumah itu tidak betah, ya, di dalam rumah, banyak tikus, banyak kecoa, banyak binatang liar, ular sering masuk, ya, kemudian ada segerombolan kumpulan semut, ya, mencium sesuatu, ya, wangian, ya, seperti bau busuk, bau apapun itu, ya, bau yang orang lain tidak menciumnya, itu ada indikasi di dalam rumah tersebut, ya. Berarti syaitan dari bangsa jin sedang merencanakan, ya, niat busuknya untuk menghancurkan seisi rumah tersebut, ya. Jadi hati-hati. Kemudian pernah melihat sesuatu penampakan di dalam rumah tersebut, misalnya lihat rahimahullah ayah kita, ibu kita, hati-hati. Ini bisa jadi dia terindikasi jin nasab, ya, jin nasab yang turun menurun, ya, ketika mereka melakukan MOU kepada syaitan laknatullah alaih. Ini harus hati-hati, ya. Itu ciri-cirinya, ya. Nanti masuk kita sesi kapan ruqyah itu bisa bermanfaat, ya. Mungkin sebenarnya ini, nah ingat, ini yang penting nih. Kapan ruqyah itu bermanfaat? Ruqyah itu bermanfaat, ya, apabila peruqyah tersebut adalah orang yang soleh dan soleha, ya, orang yang memang mengamalkan, ya, perintah dari Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang memang di luar yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hati-hati, bisa jadi meruqyah tapi memakai bantuan kodam. Nah ini harus kita kritis, harus kita selektif, ya. Kemudian ruqyah tersebut bisa bermanfaat, ya, ruqyah kita bisa bermanfaat bila mana kita terus menunaikan hak-haknya Allah kepada diri kita, ya, azan, sholat, kemudian zikir pagi petang, insyaallah apapun yang dia baca doanya itu insyaallah mustajab, dan itu adalah sesuatu yang memang disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Nah kemudian ada lagi, untuk melakukan segala sesuatunya kita gunakan supportnya, ya, herbar-herbar, ya. Contohnya madu, minyak zaitun, habatus sauda, daun bidara, air zam-zam. Ini kita bisa pakai mediasi atau support untuk melakukan ruqyah mandiri kita, ya. Karena ingat, sebaik-baik ruqyah itu ruqyah mandiri, ya. Bukan kita minta ruqyah kepada orang kemudian kita terlalu mencondongkan hati kita ke situ, ini bahaya, ya.
khawatir kita merusak niat kita, ikhlas kita, bahwa semuanya itu terjadi semata-mata atas izin Allah tabaraka wa taala, ya. Nah itu. Kemudian ingat, di rumah tersebut, ya, kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman, jangan ada foto-foto, ya, foto-foto, karena kata Nabi, para malaikat, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada foto gambar makhluk bernyawa, kemudian patung-patung, lonceng, ya, karena ini masuk tasabbuh, ya, foto-foto, lonceng semuanya diturunkan, ya. Alangkah baiknya ditaruh di album, karena itu bisa ditunggangi oleh syaitan laknatullah alaih, ya. Malaikat rahmat gak masuk. Kalau malaikat rahmat sudah tidak masuk dalam rumah, berarti syaitanlah yang punya andil di sana, ya. Makanya apa kata Rasulullah kepada kita? La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan tidak akan mampu dan dia akan lari bila mana rumah tersebut dibacakan suratul Baqarah di dalamnya, ya. Kemudian ini nanti ada screening, ada cara ruqyah air, ya. Insyaallah taala bagaimana nanti ruqyah air hujan, ruqyah air yang mau kita mandikan, ya, semuanya air galon, cara meruqyah rumah nanti insyaallah ana sampaikan. Mungkin itu dulu dari ana, silakan bertanya, masyaallah, ya. Mudah-mudahan masih ada waktu insyaallah, ya. Itu saja dari ana. Kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhalu. Ada yang mau bertanya? Bentar ya. Gimana? Bisa? Ini boleh nah. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Ya. Bagaimana dengan misalkan kita punya keluarga yang keluarga itu semuanya dukung kayak gitu, Ustaz, misalkan mau melihara jin, sifat dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita kepada mereka, Ustaz? Kepada keluarga tersebut, Ustaz? Mungkin bisa Ustaz jelaskan, dan bagaimana muamalah kita kepada mereka, begitu, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Ya. Halo. Baik. Pakai itu. Masih ada mau nanya nggak setelah ini? Ada. Oh, anak pinjam dulu. Ini kayaknya nggak dipakai lagi nanti. Baik. Bismillah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bermuamalah kepada keluarga yang bila mana keluarga itu terindikasi, ya, melakukan perbuatan kekufuran, ya, perbuatan kemusyrikan. Nah, bagaimana cara kita bermuamalah kepada mereka dan bagaimana solusinya, ya? Itu kurang lebih tadi yang Anda tangkap, bahwa ketahuilah, ya, hidayah itu milik Allah. Tugas kita, bahkan tugas Rasul itu aja, itu berdakwah, menyampaikan kebenaran, sampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang halus, sebagaimana kita posisikan kita itu sebagai anak, ya, bukan sebagai ustadz dan ustazah, ya, karena ketika ini dikedepankan maka sulit kebenaran itu diterima. Ya, sampaikan, ya, kemudian tunjukkan kitab-kitabnya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, ya, perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, sebisa mungkin sampaikan. Kemudian ada benda-benda seperti aufak, ya, kemudian isim,
ya, bambu-bambu atau segala bentuk kemusyrikan yang ditanam di rumah itu, tugas kita menyampaikannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut, yang halus, ya, agar mereka mau meninggalkan segala bentuk, ya, segala bentuk hal yang bisa menyekutukan Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian jangan diputus silaturahimnya, jangan diputus hubungannya, ya. Jangan diputus hubungannya, ya. Tetap jaga hubungan baik, ya. Kalau mau pakai cara, ya, dengan bagaimana yang Rasul contohkan kepada kita, bahwa ketika kita menginginkan kebaikan, ya, kepada orang tersebut, kita inginkan mereka mendapat hidayah, sering-seringlah memberi hadiah, ya, sering-sering memberi hadiah, berikan mereka buku-buku yang memang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya. Itu disampaikan kepada mereka bahwasanya itu ada perbuatan salah, ya. Tapi ingat, Nabi juga tugasnya berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya. Tak ubahnya kita juga sebagai umatnya menyampaikan kebenaran, bahwasanya yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya. Sebisa mungkin beri mereka hadiah. Kemudian kalau mau caranya untuk menghancurkan pengaruh syaitan-syaitan yang memang menunggangi keluarga, diruqyah air galonnya, ya. Ini tips untuk apa? Untuk melemahkan pengaruh syaitan yang melekat di dalam diri keluarga kita, yang pada saat itu Allah belum sentuh hidayah kepadanya, ya. Diberikan, ya, minuman yang memang kita sudah niatkan untuk meruqyah, ya, menghancurkan syaitan-syaitan yang ada pada diri keluarga kita. Karena kebenaran itu, ya, datangnya dari Allah, dan syaitan tidak suka kebenaran itu. Makanya, ya, diganggulah setiap hamba yang ketika kita menyampaikan kebenaran, mereka menolaknya. Jadi lemahkan dulu pengaruhnya, ya, lemahkan dulu pengaruhnya, ya, dengan cara ruqyah tadi. Bacakan surah Al-Baqarah, ya, apapun di dalam air, ya, itu dulu, ya. Kemudian madu-madu, ya, yang memang itu adalah minuman yang mengandung kebaikan, kesehatan kepada kita, kasih hadiah. Nah, kasih hadiah, insyaallah, ya, perlahan, hari demi hari, dengan kita terus berbuat baik, ya. Ingat, Rasul itu, ya, ketika bertemu dengan Umar bin Khattab sebelum Umar masuk ke dalam Islam, itu sangat benci, ya, kepada Rasul. Tapi Rasul tidak membalas kebencian dan keburukan kepada Umar bin Khattab kala itu, belum mengenal Islam. Sampai, ya, Rasulullah mau dibunuh, ya, kemudian dicaci maki, mau disakiti, ya, Rasul tetap sabar, ya, mendakwahinya, menyampaikan kebenaran, tidak dendam, ingat, tidak dendam. Hidayah itu milik Allah, ya. Tugas kita menyampaikan, lagi-lagi tugas kita menyampaikan, ya. Kemudian terus berdoa kepada Allah, karena Allah yang lebih mengetahui kapan doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Kuncinya terus dakwahi, jangan putus asa sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita, terus kita dakwahi, ya. Jangan kita justru berlepas diri, karena Allah akan menanya kita, ya, bahwasanya kenapa kita tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan pesan Allah kepada kita dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu, ya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah kebenaran itu walaupun satu ayat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup tadi? Terjawab? Alhamdulillah. Yang lain? Bapak? Tuh. Kita azan jam berapa Pak? Azan jam berapa? Azan? 12 kurang 5. Berarti masih ada. Ayo, mau ada yang bertanya? Ya. Jadi tadi madu, zaitun, habatus soda, ya.
itu mengabarkan dari Aisyah kepada Rasulullah bahwa Habatus Sauda itu terdapat penyembuh untuk segala macam penyakit, ya, kecuali asam. Apa itu asam, ya? Lalu Rasul mengatakan adalah kematian, ya, kematian. Jadi segala sesuatu, ya, herbal produk yang memang itu direkomendasikan oleh Rasulullah tadi yang Anda sampaikan, ya, ketika ada keluarga yang mungkin belum tersentuh hidayah, kasih Habatus Sauda, karena ketika ini dikonsumsi itu sangat menyakitkan untuk syaitan, sangat dibenci oleh syaitan, ya. Mudah-mudahan dengan niat kita ingin memberikan kebaikan kepada keluarga kita, Allah hancurkan, ya, segala sesuatu, ya, sifat-sifat setan yang melekat di dalam keluarga kita. Karena ketika kita sampaikan kebenaran kemudian mereka tidak menerimanya, sesungguhnya mereka adalah teman-teman setan, ya. Kemudian zaitun boleh, minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi, ya, kata Rasul begitu, ya. Kemudian diminum boleh, ya, dioleskan ke tubuh jika mana ada yang sakit, ya. Kemudian madu, ya, madu itu adalah terdapat obat penyembuh, ya, bagi manusia, bagi siapa saja yang mengkonsumsinya, asal kuncinya yakin, ya. Ketika kita yakin maka madu itu akan menjadi kebaikan buat kita, ya, menjadi keberkahan buat kita yang mengkonsumsinya, ya, itu. Kemudian bisa juga daun bidara, ya, daun bidara, ya, daun bidara ini bisa kita pakai media untuk pengobatan sihir, ya. Pengobatan sihir, diambil daunnya 7 lembar, ya, kemudian ditumbuk, boleh di blender, ya, direbus lalu diminum airnya, ya. Masya Allah betapa banyak manfaat daun bidara ini, khususnya adalah untuk penyakit-penyakit yang memang sifatnya sudah terlalu lama menunggangi jasad kita, ya, yang merusak organ tubuh kita, ya. Itu tadi support herbalnya. Ada juga air zam-zam, ya, keutamaannya Masya Allah, ya. Rasul mengatakan air zam-zam itu adalah tergantung daripada kita niat meminumnya. Ketika ada memang syaitan yang mungkin melekat dalam diri kita, di aliran darah kita, atau ada kanker, ada tumor, ada miom, ya, di dalam diri kita, ya, saudari kita. Nah, itu diniatkan insya Allah Ta'ala, ya. Insya Allah Ta'ala ketika kita memang jujur dengan imannya, maka air zam-zam itu akan menjadi keberkahan dan penyembuh buat siapa saja yang mengkonsumsinya, ya, seperti itu. Fadlu, ada yang mau bertanya? Gimana Mbak Mia? Atau mau di screening ini? Perlu nggak di screening? Jadi screening ini nanti Anda bacakan 1-2 ayat Al-Quran, niatnya dengan bacaan biasa, murajaah. Yang satu niatnya Anda niatkan ruqyah. Gimana? Mau coba tidak? Hah? Itu akan berbeda efek. Bagaimana? Hah? Udah siap? Ya? Iya, wudu dulu atau mau wudu dulu? Boleh. Fadlu, wudu dulu. Antum masih ada wudu? Hah? Wudu lagi, tunggu ya. Ini ikhwannya mau wudu, ada tempat atau nunggu? Oh, kalau wudu bisa itu kayaknya. Betul. Ada, antum mau wudu, betul. Ikhwan mau wudu ya, itu ada keran kan? Insyaallah untung anak ingat ini. Anak mati dulu, Masya Allah.